Halo Prodigy, kembali lagi bersama Slow Film. Di video kali ini, gue mau bawain alur cerita dari film The Little Things. Oke, tanpa memberi sinopsis di awal film, yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya guys. Di awal scene diperlihatkan seorang wanita yang sedang mengendarai mobilnya. Tiba-tiba, sebuah mobil nampak ngebut mengikutinya dari belakang. Beruntung, wanita tersebut menemukan sebuah pom bensin. Namun sayang, pom bensin tersebut ternyata sudah tutup. Tak berselang lama kemudian, datang sebuah truk yang datang dari kejauhan. Si wanita itu pun langsung berlari untuk meminta bantuan. Lalu kita dikenalkan dengan karakter yang bernama Joe. Dia adalah seorang polisi di wilayah Karen Country yang mendapat tugas untuk mengambil barang bukti perampokan di Los Angeles. Ketika Joe sampai di ruang forensik di Los Angeles, Joe tidak diperbolehkan mengambil barang bukti, kecuali sudah mendapatkan tanda tangan dari kepala polisi di Los Angeles. Di kantor polisi Los Angeles, Joe meminta tanda tangan untuk pengambilan bukti forensik, namun sang kepala polisi menolak. Joe yang kesal pun meninggalkan ruang kepala polisi. Dan ia tak sengaja melihat Baxter, sang detektif baru di kantor polisi tersebut. Baxter ternyata sedang menangani kasus pembunuhan yang telah memakan 6 orang korban, namun sampai sekarang belum diketahui siapa pelakunya. Malamnya, Joe minum-minum bersama teman lamanya di Los Angeles. Mereka minum di suatu bar dan tiba-tiba Baxter datang dan meminta bergabung. Tak lama kemudian, Baxter mendapatkan sebuah panggilan telepon bahwa ada pembunuhan baru yang terjadi. Baxter pun mengajak Joe untuk ikut ke TKP. Joe pun mencurigai sebuah ruangan yang ada di seberang apartemen korban dan masuk ke dalamnya. Joe mencurigai bahwa pelaku telah memata-matai korban dari ruang kosong tersebut. Joe lalu sepintas teringat masa lalunya yang pernah menangani kasus pembunuhan yang serupa. Scene berpindah ke dua orang yang sedang jogging. Dua orang tersebut berpisah di persimpangan jalan, dan terlihat sebuah mobil mengikuti wanita tersebut. Keesokan harinya, di kantor polisi, terlihat sebuah poster orang hilang yang bernama Rhonda, yang mana orang tersebut adalah orang yang jogging tadi malam. Baxter mengatakan bahwa ia telah menemukan seseorang yang dicurigai menjadi pelaku pembunuhan berantai tersebut. Baxter menginterogasi orang tersebut, sedangkan Joe memperhatikan dari kaca. Namun sayangnya Baxter dan Joe tidak mendapatkan hasil apapun. Joe pun pergi ke tempat Flo, teman lamanya, yang sedang bekerja mengotopsi mayat. Joe meminta data forensik dari pemeriksaan mayat yang semalam. Joe yang melihat mayat tersebut teringat pada kasus pembunuhan yang ia tangani di masa lalu, namun ia dicap gagal karena tidak mampu menemukan pembunuhnya sampai sekarang. Joe lalu pulang ke apartemennya. Terlihat Joe menempelkan foto-foto korban dari kasus pembunuhan di masa lalu yang telah gagal ia tangani. Dalam imajinasinya, Joe melihat korban tersebut menatap Joe seakan menuntut sesuatu dari Joe. Singkat cerita, pada malam hari Baxter kembali mendapat laporan tentang penemuan mayat di sebuah danau. Baxter membandingkan foto tersebut dengan foto Rhonda. Sayangnya, mayat tersebut bukanlah Rhonda. Joe pun mengatakan kepada Baxter bahwa ia memiliki kecurigaan pada seseorang yang bernama Sparma yang berada tidak jauh dari tempat penemuan mayat. Keesokan harinya, Joe membuntuti Sparma, namun Sparma menyadari bahwa ia sedang diikuti. Sparma pun mendekati mobil Joe dan tersenyum kepada Joe. Dengan ini, rencana Joe untuk mengintai Sparma telah gagal. Keesokan harinya, kepolisian melakukan penjemputan kepada Sparma untuk melakukan interogasi. Lalu seorang gadis yang ada di awal scene juga ada di sana.
Sparma diinterogasi oleh Joe dan Baxter, lalu diperlihatkan foto-foto korban pembunuh berantai tersebut. Sparma tidak mengatakan apapun yang bisa menjadi petunjuk dari kasus pembunuhan berantai ini. Sementara di luar, sang gadis yang tadi berpapasan dengan Sparma cukup yakin bahwa pembunuh berantainya sangat mirip dengan Sparma. Keesokan harinya, Baxter mendatangi apartemen Joe untuk bertukar pikiran. Baxter melihat foto-foto korban yang telah Joe tempel di dindingnya. Joe sendiri mengatakan bahwa ia masih tidak menyerah atas kasus ini dan meminta Baxter untuk memberinya kesempatan untuk menyelinap ke rumah Sparma. Baxter pun yakin bahwa di rumah Sparma ada suatu petunjuk yang menyatakan bahwa Sparma adalah pelakunya. Malamnya, Baxter menelpon Sparma dan mengajaknya untuk bertemu di luar untuk diinterogasi di sebuah bar. Joe langsung menyelinap masuk ke rumah Sparma, sementara Baxter berjaga di luar. Sparma yang telah sampai di bar dengan tenang menunggu Baxter, namun Baxter tidak datang juga. Sparma pun membuat laporan palsu dengan mengatakan bahwa ada 2 polisi di rumahnya yang telah tertembak. Polisi pun datang ke rumah Sparma. Joe yang masih berada di dalam rumah sadar bahwa dirinya dijebak oleh Sparma dan beruntungnya Joe berhasil keluar tanpa ketahuan oleh polisi. Keesokan malamnya, Joe dan Baxter mengamati rumah Sparma. Karena telah malam, Joe menawarkan kopi panas di toko sekitar kepada Baxter agar mereka tetap terjaga. Joe pun turun dari mobil dan pergi ke toko terdekat itu untuk membeli kopi. Saat Baxter sedang menunggu di mobil, Sparma tiba-tiba keluar dari rumahnya dan menghampiri Baxter. Sparma tahu bahwa rumahnya masih diintai oleh Baxter dan Joe. Lalu Baxter yang kesal pun menodongkan pistolnya kepada Sparma dan memaksa Sparma untuk menunjukkan di mana lokasi mayat Rhonda. Sparma pun tersenyum dan mengejek Baxter. Dan dengan tenang, Sparma mengajak Baxter untuk pergi ke tempat Rhonda dengan mobil Sparma. Joe yang baru membeli kopi dari toko melihat bahwa Baxter dibawa pergi oleh Sparma. Lalu Joe masuk ke mobilnya dan mengikuti arah mobil Sparma. Baxter dibawa ke sebuah tanah lapang yang sangat sepi. Sparma lalu mengatakan bahwa ia telah mengubur Rhonda di sana. Dengan santainya, Sparma memberikan sebuah sekop kepada Baxter untuk mulai menggali tanah. Lalu saat Baxter menggali tanah, Sparma tiba-tiba merasa tidak yakin dan menyuruh Baxter untuk berpindah tempat. Sparma melakukan ini berulang-ulang dan membuat Baxter merasa dipermainkan olehnya. Baxter yang merasa kesal telah dipermainkan oleh Sparma, lalu menghantam kepala Sparma dengan sekop dan membuat Sparma jatuh dan mati di tempat. Baxter pun panik dan tidak tahu harus melakukan apa. Tidak lama kemudian, Joe pun datang. Joe yang melihat mayat Sparma teringat kepada masa lalunya. Ternyata dahulu Joe juga pernah seperti Baxter. Ia tidak sengaja menembak seorang korban yang selamat dari pembunuhan berantai tersebut. Joe lalu menyarankan agar Baxter menggali tanah yang sangat dalam dan memasukkan mayat Sparma ke dalamnya. Joe menyuruh Baxter untuk memberitahu kepada kepala kepolisian bahwa sebenarnya Sparma telah kabur dari kota dan berstatus sebagai tersangka. Joe pun segera pergi dari sana untuk kembali ke Caron Country, membantu Baxter untuk menghilangkan semua jejak milik Sparma seperti mobil, barang-barang di rumah Sparma, dan lain-lain. Joe melakukan ini agar Baxter tidak tertangkap sebagai pembunuh dari Sparma. Lalu di akhir scene diperlihatkan Baxter yang duduk di samping kolam renang dengan wajah yang sangat kosong. Joe lalu mengirimkan surat kepada Baxter yang berisi sebuah jepit rambut berwarna merah. Dan film pun berakhir.
Cerita dari The Little Things ini emang agak menggantung karena sampai akhir tidak pernah benar-benar ditemukan siapa pembunuh berantai yang sesungguhnya. Jepit rambut merah yang dikirim oleh Joe juga tidak bisa dikonfirmasi apakah itu milik Rhonda atau bukan. Karena sampai akhir film, Rhonda tetap tidak ditemukan. Bisa jadi semua kesalahan ini bermula dari Joe, di mana Joe membunuh satu-satunya korban sekaligus saksi yang tahu siapa pelaku pembunuhan itu. Dan akhirnya, Sparma adalah korban dari kecerobohan seorang polisi